Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita dalam renungan harian pada hari ini. Kita mau puji Tuhan. Kita katakan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji angkat kembali, angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sekali lagi, Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itulah mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Yesus mengasihi semua orang. Sekali lagi tema kita adalah Yesus mengasihi semua orang. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca panjang lebar dari ayat 27 sampai ayat yang ke-38, di mana dikatakan bahwa Yesus itu mengasihi semua orang. Apa yang menjadi bukti dia mengasihi semua orang? Kita melihat di sini di ayat yang ke-27 ada perikop Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ini satu bukti bahwa Yesus tidak memandang siapapun, tidak memandang dia orang yang sehat atau orang yang sakit. Dia tidak memandang orang itu cantik atau ganteng,
tetapi Tuhan melihat bagaimana kesungguhan hati seseorang. Dia melihat bagaimana mata dua orang buta itu, orang dua yang buta itu, dia melihat bagaimana imannya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, percayakah engkau bahwa aku bisa menyembuhkan engkau? Dia menjawab, iya kami percaya. Jadi ketika mereka percaya, terjadilah seperti yang dia imani. Mereka sembuh. Dua orang buta itu yang matanya buta akhirnya merasakan mukjizat yang daripada Tuhan, sehingga mereka memasyurkan nama Tuhan. Kemudian apalagi yang menjadi bukti bahwa Yesus mengasihi semua orang. Kemudian ada di ayat 32, seorang bisu disembuhkan, sedang kedua orang buta itu keluar. Setelah Yesus menyembuhkan kedua orang buta itu dan mereka keluar, dibawalah kepada Yesus. Ada lagi dibawa kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Ada seorang bisu yang kerasukan setan, dan setelah setan itu diusir, kemudian orang bisu itu dapat berkata-kata. Yesus kembali lagi melakukan mukjizat kepada orang-orang yang lemah. Kemudian apalagi yang menjadi bukti bahwa Yesus mengasihi semua orang? Kemudian ayat 35, di mana belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dan dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita melihat ketika Yesus sudah menyembuhkan orang buta, orang bisu, kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Ketika dia berkeliling-keliling ke desa dan ke kota, ada orang banyak yang mengikutinya. Kemudian dia melakukan suatu mukjizat, bahkan orang sakit dia sembuhkan, bahkan dia juga memberkati orang yang lemah. Dan Yesus tidak memandang siapa orang tersebut. Justru Yesus melihat orang-orang yang tertindas dan lemah. Dia mengasihi semua orang. Dia bukan mengasihi hanya satu pihak saja. Dia tidak mengasihi hanya orang yang sehat atau orang yang memang yang kudus, tidak. Tetapi dia mengasihi semua orang, asalkan orang tersebut percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Ini satu hal yang boleh kita lihat, bahwa Yesus mengasihi semua orang, sidang jemaat Tuhan. Inilah yang menjadi bukti. Dia melenyapkan segala kelemahan, segala beban semua orang. Kemudian dia melenyapkan semua penyakit. Siapapun yang dibawa kepadanya disembuhkan, asalkan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Kita tidak perlu ragu akan kasih Tuhan. Karena saya percaya Tuhan mengasihi semua orang. Dia tidak ada membeda-bedakan yang golongan A, golongan B, C, D, tidak beda-bedakan. Dia mengasihi semua suku. Dia mengasihi semua bangsa. Dia mengasihi semua keluarga. Bahkan mengasihi setiap pribadi lepas pribadi kita. Asalkan kita percaya kepadanya. Jikalau kita ingin merasakan mukjizat itu, mari percaya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan mukjizat itu dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah kita ragu untuk percaya. Jangan kita pernah ragu untuk pertolongannya. Tetapi kita yakini bahwa Dia adalah Tuhan yang benar-benar mengasihi semua orang. Siapapun kita yang mengalami kelemahan saat ini, mengalami penindasan, sakit, penyakit, atau apapun itu, Yesus adalah solusi dari semua yang kita alami. Tidak ada yang lain. Mungkin teman kita memang bisa mereka menghibur kita, tetapi itu hanya bersifat sementara. Tetapi Yesus, dari kita sejak di dalam kandungan sampai kita nanti bertemu di Yerusalem, Dia akan selalu menyertai kita. Saya percaya itu dan kita imani itu dalam hidup kita. Dan kita percaya kita nanti akan bersama-sama di Yerusalem baru berjumpa dengan Dia untuk memuji memuliakan namanya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita diberkati melalui firman Tuhan ini, bahwa Yesus mengasihi semua orang. Orang buta, orang lumpuh, orang yang lemah, yang penyakitan Dia kasihi. Dia tidak pandang bulu. Karena itu percayalah padanya, serahkan hidupmu kepadanya, maka Dia akan bertindak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengar firman Tuhan.
luar biasa mengajari kami bahwa Engkau sungguh mengasihi semua orang. Engkau tidak memandang suku bangsa, ataupun Engkau tidak memandang setiap keluarga yang lemah, yang kaya dan yang miskin, tapi Engkau memperhatikan semuanya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.